Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih. Asyukru lahu la taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ridwanih. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Nurul Huda, jemaah salat subuh yang semoga mendapatkan berkah di pagi hari ini, amin ya rabbal alamin. Pada Pak Iin, Pak Jundi yang ikut mengawal kita tadi, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pertama bahwa kita masih dikuatkan, ya, dimampukan oleh Allah untuk tetap istiqomah, ya, konsisten, terutama di waktu pagi salat subuh. Sepertinya bulan ini sudah masuk musim dingin, insyaallah. Di Dieng saja sekarang sudah -6 kalau tidak salah, ya. Dan ini semakin berat, ya. Konsepnya adalah, ya, kullama 'azumal bala 'azumal jaza. Semakin berat satu ibadah itu berarti semakin besar pahala yang didapat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan cucuran rahmat dan ganjaran pahala yang berlipat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah lama di sini sejak tahun berapa ya Mas Hanif? Lupa ya. Ya. Dan alhamdulillah kali ini insyaallah ikut bersama, sering berbagi, sama-sama belajar. Saya kira saya bingung juga nyari topik apa, ya. Kalau yang lagi hot mungkin politik, tentu nggak enak ya bahas pagi-pagi. Tapi yang kali ini kita akan pelajari bersama, kita coba merenungi, kita coba mengurai akar masalah, dan mudah-mudahan ada hikmah pelajaran yang bisa kita petik. Saya kira isu ini juga selalu penting dan selalu bisa dianggap aktual, yaitu kekerasan seksual, pelecehan seksual yang beberapa yang belakang tidak terlalu jauh, ya, itu semakin terlihat terekspos, ya. Mudah-mudahan sih jumlahnya tidak banyak sebetulnya yang terekspos itu, ya. Kalau kita timbang-timbang dengan kasus-kasus yang lain mungkin masih jarang. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isu ini ya selalu penting saya kira. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, salah satu isu atau isu ini merupakan bagian dari yang disebut dengan al-ashrah atau al-wasaya al-ashr, wasiat yang 10 yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-An'am yang tadi saya baca di ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Poin pentingnya adalah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji baik secara zahir maupun secara batin. Jadi bahkan dia masuk dalam rangkaian 10 wasiat yang penting lintas para nabi. Semua nabi mengingatkan hal tersebut. Bahkan di dalam literatur ahli kitab versi bahasa Indonesia, dia juga masuk dalam 10 yang disebut, kalau dalam versi bahasa Indonesia namanya dasa titah, dasa dosa, ya, 10 titah. Kalau di ahli kitab versi bahasa Inggris itu istilahnya 10 commandment.
10 perintah, 10 commandment. Jadi ini saya kira isu yang universal, ya selalu bisa kita kaji dan dampaknya juga besar. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa kita coba pelajari di pagi hari ini bisa menambah kewaspadaan kita dan menambah kehati-hatian kita. Juga ada beberapa pelajaran hikmah yang bisa kita petik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, data statistik yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan paling tidak 3 tahun terakhir, ya terutama sejak era digital, ya banyaknya maraknya medsos, Komnas Perempuan itu melaporkan terjadinya data atau statistik peningkatan kekerasan seksual sekitar 25%, terutama semakin meningkat di dunia digital. Ya, kita tahu di Indonesia, ya kasus pelecehan seksual, jemaah yang dirahmati Allah, kalau dibandingkan dengan Amerika jauh, ya. Amerika itu pelecehan seksual, kekerasan seksual itu kasusnya 1 tahun terjadi kira-kira 100.000 kasus 1 tahun. Bahkan mereka menghitung artinya sekitar 98 detik itu terjadi kekerasan seksual. Setiap 98 detik. Dan kalau di Indonesia masih jauh sebetulnya angkanya. Indonesia itu kekerasan seksual hanya terjadi dalam 1 tahun 1.000 kasus. Amerika 100.000. Artinya ini tentu kita tidak harapkan ya angkanya akan menyalip, atau bahkan 1 kasus pun kita tidak harapkan. Apalagi biasanya ya kemudian yang dicecar, kemudian yang digoreng gitu, ya isu bahwa kok masyarakat Muslim mayoritas terbesar di dunia, ternyata ada juga kasus kayak gitu, bahkan menimpa instansi lembaga pendidikan Islami, misalnya pondok pesantren, bahkan sosok-sosok yang dianggap harusnya sebagai seorang teladan panutan juga terkena ya kasus yang seperti ini. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba ya bagaimana sebetulnya Islam, ya di Darul Ifta, ya semacam lembaga fatwa lah kalau di kita, lembaga fatwa di Mesir itu jelas ya, meskipun fatwa ini digulirkan, di launching atau tidak, sebenarnya kita semua paham bahwa kekerasan seksual, pelecehan seksual merupakan tindakan haram, ya, dan merupakan dosa besar, ya. Bahkan ya dosa ini adalah dosa yang membuat pelakunya bahkan korbannya malu, ya kan. Ada beberapa dosa yang tidak membuat seseorang terlalu malu, kan ada ya. Tapi kalau dosa yang terkait, mohon maaf, pelecehan seksual ini, itu membuat pelakunya harusnya jera, bukan karena tindakan hukum yang tegas, tapi juga karena ada sanksi sosial semacam malu dan seterusnya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang pihak korban yang mendapatkan ya tindakan kekerasan seksual, pelecehan seksual, pencabulan dan seterusnya, bahkan sebetulnya merasakan dampaknya secara psikologi, tekanan mental lebih berat daripada pelaku kadang-kala. Mohon maaf, yang baru-baru kasus terjadi, ya penyekapan fulanah, ya Bapak Ibu mesti ada berita viral ya, penyekapan fulanah selama 3 tahun disekap dan diduga kuat juga ada tindakan pelecehan seksual. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan beliau dikuatkan oleh Allah, diberikan dispensasi besar pahala dari Allah Azza wa Jalla. Konon ya ada beberapa pihak yang ingin memberikan bantuan finansial untuk masa depannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya sebetulnya ada contoh juga ya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kasus pencabulan, kekerasan seksual pernah juga terjadi
di masa emas Islam baru muncul, orang-orang penting, orang-orang paling soleh di dunia ini, Rasulullah, para sahabat masih ada, pernah terjadi. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih, dikisahkan oleh sahabat Al-Qabah radhiyallahu anhu, kata beliau, anna imra'atan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajat turidu shalah. Jadi satu hari sebelum waktu subuh, ya mungkin kira-kira setengah 4 lah, ada seorang, mungkin kita nyebutnya mbak-mbak lah, perempuan, pergi sendiri keluar rumah. Niatnya bagus, ingin sholat berjamaah di Masjid Nabawi, ingin sholat berjamaah di Masjid Nurul Huda. Ya, keluar. Ketika keluar sendiri, fatatalaqqar rajulu fatatajallaha, fatatajalla wa qadha hajatahu minha. Ketika berjalan sendirian menuju masjid, ya, si mbak ini ternyata bertemu dengan laki-laki. Ya, fatatajallaha, kemudian muncullah niatan buruk. Wa qadha hajatahu minha. Si laki-laki tersebut akhirnya karena melihat mungkin ini perempuan sendirian segala macam, ya, akhirnya si laki itu melakukan pelecehan seksual, ya, bahkan sampai memperkosa si perempuan tadi. Fasahat, teriak tolong. Fantalaqar rajul. Ketika teriak itu si laki-laki tadi akhirnya kabur dalam kegelapan. Terdengar suara teriakan, beberapa orang muhajirin, para sahabat segera mencari, ya, sumber suara, kemudian ketemu. Ada apa mbak? Ada apa? Kira-kira begitu. Ada apa? Kemudian si wanita tadi dalam remang-remang kegelapan, dia melihat ada sosok laki-laki yang disangkanya itulah pelakunya. An hadzal rajul fa'ala bi kadza wa kadza. Itu tuh tadi itu merkosa saya, Pak. Tolong. Akhirnya dikejar. Fantalaqu fa akhadhu. Sama sahabat gercep. Ayo tangkap. Tapi anehnya ketangkapnya gampang. Terus si laki-laki itu kayak nggak terlalu berontak gitu. Tangkap, kemudian dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Heboh nih, wah heboh. Ketika dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ternyata sebetulnya dia bukan pelakunya, tapi sahabat bahkan Rasulullah nggak tahu. Perempuan ini hanya mengira-ngira juga. Para pensarah yang menjelaskan peristiwa ini, para ulama mengatakan bisa jadi laki-laki ini adalah bestinya pelaku utama tadi. Dia ingin membela atau melindungi temannya. Itu satu, kemungkinan pertama. Yang kedua, kata para ulama, dia tidak mau membuat wanita tadi merasa merasa malu karena sudah salah menuduh. Ini dugaan agak jauh, tapi kata para ulama demikian katanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara, ketika memutuskan perkara, tiba-tiba pelaku aslinya datang. Mungkin dia sebenarnya udah jauh, dia datang. Ketika datang dia bilang, "Ya Rasulullah," kira-kira tahan, jangan dulu. "Ya Rasulullah, ana sahibuha." Sebetulnya saya pelakunya ya Rasulullah, bukan dia. Rasulullah langsung menahan. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada perempuan tadi, "Idhabi, Bu, Mbak, jenengan boleh pergi. Faqad ghafarallahu laki." Nah, ini ada kalimat unik, ada kalimat yang enggak. Kok Rasulullah tiba-tiba bilang, "Monggo jenengan pergi, Allah sudah mengampuni jenengan." Kata para ulama, Rasulullah mengatakan ibu tadi, perempuan tadi, Rasulullah katakan Allah sudah ampuni karena, kata para ulama, wanita tadi melakukan kekeliruan, bukan hanya menuduh yang salah tadi, tapi kekeliruannya adalah kenapa dia dalam keadaan buta,
pagi buta gelap, dia keluar sendiri. Keluar sendiri merupakan kekeliruan, kata para ulama. Tapi kekeluarannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, kemudian akhirnya Rasulullah setelah pelaku utamanya datang, laki-laki yang tadi tertangkap tidak bersalah, Rasulullah waqala rajulu qalan hasanan, mengucapkan mohon maaf, kemudian si laki-laki tadi pergi. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan farjumu, ini pelakunya kita tindak tegas. Para sahabat tolong dirajam. Nah ini dirajam. Jadi ya, hukuman bagi pezina, apalagi pemerkosa, itu ada dua. Kalau dia pernah menikah atau sudah menikah, maka hukumannya dirajam, dilempari batu seukuran segenggaman tangan, ya, dilempari sampai meninggal, dilempari disaksikan oleh masyarakat sampai meninggal. Itu hukuman bagi yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, hukuman itu berupa dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun, bahkan bisa lebih berat karena ini pemerkosaan sifatnya. Yang menarik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tindakan hukuman setelah dieksekusi segala macam, ya, laki-laki tadi akhirnya meninggal dunia. Rasulullah mengatakan faqad taba taubatan. Sebelum para sahabat atau yang lainnya ya membicarakan hal yang buruk kepada si pelaku tadi, Rasulullah mengatakan faqad taba taubatan. Si fulan tadi yang akhirnya balik lagi, akhirnya kemudian mengaku, itu sebetulnya sudah taubat, minta ampun, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau taba ahlul Madinah faghfiru, andai seluruh penduduk Madinah meminta ampun, bertaubat dengan menggunakan taubat si fulan ini, niscaya Allah akan mengampuni dosa seluruh warga Madinah. Taubatnya luar biasa. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia mau balik lagi mengaku dan menyelamatkan temannya, itu tindakan jelas ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mudah sebenarnya dia kabur melarikan diri. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya satu ya, tadi kita ingin menepis dulu ya tuduhan ya bahwa masyarakat kita mayoritas muslim kok malah terjadi kekerasan, pelecehan seksual bahkan di lembaga-lembaga Islami seterusnya. Kita apa namanya, kita bantah terlebih dahulu bahwa satu kasus, bahkan beberapa kasus, bahkan kalau itu pelecehan seksual terjadi di sebuah wilayah, tidak lantas wilayah itu serta-merta menjadi semacam apa ya, endemik kriminal, wilayah yang buruk ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim tentang seseorang yang pernah membunuh 100 nyawa ya. Kemudian Rasulullah menukilkan kalimat ulama di zaman itu yang memberikan wejangan kepada pemuda tadi. Kata beliau ya, ulama tadi, intaliqu, kamu pergi dari wilayahmu ini, fa inna ardaka ardassu, karena wilayahmu ini sebetulnya toksik, sakit ya. Kampung ini kampung jelek, udah kamu pergi ke sana, tuh ada kampung di sana, kamu pergi ke sana. Fa innan nas, karena orang-orang di sana beribadah kepada Allah. Ini bisa dikatakan wilayah toksik, wilayah endemik kriminal kalau tidak memenuhi 2 syarat ya. Kalau selama 2 syarat ini ada, maka tidak bisa dikatakan wilayah ini buruk. Yang pertama syaratnya adalah selama amar ma'ruf ditegakkan, maka meskipun ya sunnatullah, di sebuah wilayah mana yang aman dari tindak kekerasan, tindak kejahatan. Bahkan di masa Rasulullah terjadi kekerasan, pelecehan seksual, ada nabi, ada para sahabat. Selama orang tua, selama misalnya di sini pejabat, bahkan sampai level RT,
pejabat RW masih mengingatkan, orang tua masih mengingatkan anaknya, nak kamu kemana, kok pakaianmu nggak sopan, nak lihat loh auratmu kemana-mana, kalau ada apa-apa gimana, tutup auratmu. Selama ada ayah yang mengingatkan anak perempuannya, nanti kalau sekolah pulang SMS ayah aja, biar ayah yang jemput, jangan boncengan sama laki-laki lawan jenis. Selama masih ya misalnya RW kita, RT kita di sini masih mengingatkan, bahkan ketua takmir misalnya, atau kita yang di masjid masih mengingatkan, jangan berdua-duaan dalam kegelapan, gak boleh jalan berdua dengan lawan jenis yang belum halal, amar ma'ruf masih ditegakkan, maka wilayah itu masih aman, disebut wilayah yang baik. Itu syarat pertama. Yang kedua, syarat kedua adalah selama hukum masih ditegakkan, maka ini juga ya bisa menjadi syarat tetapnya sebuah wilayah masih layak untuk dihuni. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang kita melihat begini, terkadang ya, di dua pihak pelaku korban ini seringkali mendapatkan ya cercaan berlebihan, dia imbang antara pelaku dan korban. Ya makanya kenapa kamu keluar sendiri? Kenapa pakaianmu begitu seksi? Betul, pakaian dia seksi, kan nutup aurat, salah, bahkan haram, betul. Tapi cukup stop di situ. Kasusnya belum selesai nih. Dia korban, selesaikan dulu, jangan sampai membuat dia kecewa. Ya, atau naudzubillah, ada anak-anak kita, semoga bukan anak-anak kita, mendapatkan perlakuan di sekolah yang tidak menyenangkan, perlakuan seksual dan seterusnya. Saya sebutkan dulu ya jemaah yang dirahmati Allah, bahwa undang-undang dasar kita yang mengatur tentang hukum pidana pelecehan seksual, ini saya coba cari dulu, itu poin-poin yang merupakan dianggap sebagai pelecehan seksual. Saya bacakan dulu ya, saya nggak hafal, ada banyak-banyak poin yang dianggap sebagai pelecehan seksual. Yang pertama, pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak, pemaksaan, pelacuran, dan banyak lagi poin-poin pentingnya di pasal 4 ya ayat 2 UU TPKS ya. Bahkan pemerintah kita baru-baru ini ya di tahun 2025 ya ada peraturan baru nomor 30 ya, memasukkan poin yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual juga, yaitu jika seseorang merasa risih selalu dilihat orang dengan tatapan penuh hasrat, maka itu sudah dianggap sebagai pencabulan. Bisa dianggap sebagai pencabulan. Jadi misalnya, mohon maaf nih, ibu-ibu yang dilihatin terus sama ada satu laki-laki itu, kita bisa laporkan, kenapa mas kok liatin saya terus? Ya kabur, dilaporin bisa. Bahkan bukan hanya tatapan ya. Siulan juga bisa dianggap sebagai pelecehan seksual. Misalnya ada yang lewat kemudian disiulin, tuh ada orang-orang nongkrong ya, mbak-mbak kodroloh di situ harus lewat situ, mau nggak mau disiulin misalnya, itu juga bisa dianggap sebagai ya pelecehan seksual. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penting sekali menjaga bagaimana yang pertama bisa kita ambil akar hikmahnya, bahwa sebetulnya ya kalau kita melakukan atau menunaikan perintah dari Rasulullah di dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, dinukilkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi, Rasulullah mengatakan ittaqillah haitsuma kun, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Dan ini merupakan pemaknaan dari yang sering ya dibacakan oleh khatib-khatib
ya mimbar para asatidzah yang ketika berdakwah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Makna dari haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya, salah satunya adalah bertakwa kapanpun, dalam kondisi dimanapun kita berada. Yang sulit, jemaah yang dirahmati Allah, mohon maaf, zaman sekarang tuh, ya, saya tanya dulu, mana yang lebih sulit? Tetap soleh ketika beramai-ramai atau tetap soleh ketika bersendirian? Mana yang lebih sulit? Hah? Sendirian megang HP, mana yang lebih sulit? Sendirian megang HP, nonton TV sendirian. Apa yang terjadi? Wallahu alam. Tapi kalau bareng-bareng soleh, ya, semua termotivasi untuk tampil soleh. Wah, sholatnya khusus semacam. Makanya Prof. John Suller dari Stanford University, dia melakukan penelitian, katanya orang umumnya ketika di dunia maya, standar moralnya tiba-tiba jeblok, jatuh di dunia maya. Coba kita lihat Bapak Ibu, ada istilah, wah saya ketemu langsung orangnya, wah ternyata orangnya ngomongnya sopan tuh. Iya, kalau di dunia maya, ya, Prof. John Suller mengatakan itu tiba-tiba orang jadi begitu beringas gitu. Kenapa? Paling tidak ada dua faktor, kata beliau. Pertama, ya, seringkali orang yang bermedsos, atau ada beberapa kasus, ada berapa banyak yang begitu, itu ketika dia harus berkomentar, kadangkala dia menggunakan fake account atau username yang bukan nama dia, sehingga kata beliau, dia merasa dirinya aman. Nggak dilihat orang nggak tahu ini saya. Oh, saya pakai akun palsu, saya pakai username yang bukan nama saya. Itu satu. Ya. Yang kedua, kata beliau, kenapa orang jadi lebih buruk moralnya ketika di dunia maya? Karena bedanya dunia online berhadapan dengan layar atau dunia offline yang kalau kita berinteraksi dengan orang, kita duduk, jangan banyak orang deh. Sekarang misalnya Pak Jundi datang sama saya, ya, kira-kira saya duduk di ruangan sama beliau, saya berani nggak duduknya begini pakai celana pendek? Nggak berani. Ada beliau satu orang cukup membuat kita tidak berperilaku buruk. Tapi kalau di dunia maya, mohon maaf ya, entahlah itu gambarnya kita bukan gambar kita dan seterusnya, kita lebih berani. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan, ya, jangan terlalu sering menyendiri. Bahkan kalau kita bepergian, kalau bisa ajak teman, ya, bepergian safar, Rasulullah mengatakan ar-raqibu syaitan, katanya ar-raqibu syaitan, orang yang pergi safar sendirian setan tuh, Rasulullah. Itu maksudnya apa? Dia rawan yang nemenin setan. Ya, coba sekarang kalau kita safar berdua, ya, mohon maaf, kalau safar sendirian ada pandangan yang haram, kita nggak ragu, kadangkala kita nggak ada rasa malu untuk melihat. Tapi kalau berdua, wah, naik mobil gitu ya, tiba-tiba ada yang, mohon maaf, lewat perempuan membuka aurat, ini mata kita mengalihkan ke sana nggak berani. Wah, saya bareng sama Pak Iit nih, wah gak enak. Iya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya tadi wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan melakukan aktivitas asusila, berbuat keji, baik secara zahir. Para ulama menafsirkan zahir itu artinya umumnya, ya, maksudnya melakukan tindak cabul, melakukan kejian, ya, perilaku buruk itu di ruang publik, ya. Kalau batin itu berarti tapi di era sekarang, ya, ruang publik dan tidaknya itu bisa dipahami bahwa di media sosial dia bisa menge-share apapun, dia bisa melihat apapun, ya.
Nanti orang berkilah, iklan banyak yang lewat, saya ngelihat cuman nggak sengaja. Jangan salah, para ahli mengatakan, bahkan psikologi mengatakan, ya, you are what you read. Kita ini sebetulnya manifestasi, akumulasi dari apa yang kita tonton, yang kita baca. Bermula dari sering baca dikit-dikit, sering melihat, berubah menjadi pola pikir. Yang mana fokusnya, wah pokoknya arahnya ke sana terus. Dari mulai pola pikir, boom, meledak, akhirnya jadi sebuah tindakan yang sudah tidak. Jadi bisa kita katakan sebetulnya jemaah yang dirahmati Allah, perilaku si Taufik Hidayat, mohon maaf kita sebut saja penyekapan kemarin, atau siapapun yang melakukan tindakan kriminal atau seksual, itu sebetulnya merupakan akumulasi kumpulan dari perilaku dia yang sebelumnya. Dalam kasus perilaku pelecehan sosial, bisa kita pastikan, saya jamin, nggak ada orang yang melakukan pencabulan pelecehan sosial kalau ditanya, kamu kebiasaannya apa? Oh, saya sering lihat kajian, saya nggak pernah lihat yang haram-haram, yang berbau-bau porno, saya skip lewat. Nggak, bohong dia. 99% bohong, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Itu mesti akumulasi dari perilaku dia yang sebelumnya. Makanya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masa beliau itu ada seorang warga kedapatan mencuri. Dia mencuri, ketangkap, dihadapkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang anehnya, si fulan yang mencuri itu bilang kepada Umar, wahai Umar, ini saya baru kali ini aja mencuri. Lihat Umar bin Khattab bagaimana melihat fenomena seperti ini. Umar mengatakan, innallaha hayyun sittir. Enggak, no, kata Umar. Sesungguhnya, sebetulnya yang ada adalah Allah tuh maha pemalu, Allah maha menutupi dosa-dosamu sebelumnya. Sebetulnya kamu sudah banyak melakukan ini hanya akumulasi saja, tapi Allah masih menutupi dosa-dosamu sebelumnya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, bisa jadi ya. Sebetulnya semua punya potensi ke arah sana, tetapi kita sebagai ya orang beriman, ya, bertakwa dimanapun kita berada, dan bersabar, ya, bersabar. Tontonan semakin mudah diakses, ya. Bahkan kalau ada iklan yang mengumbar aurat, ya kita skip. Nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan belajar fikih, kita belajar juga ya, mana batasan aurat perempuan, mana batasan aurat laki-laki. Bahkan yang viral, Bapak Ibu mungkin pernah baca juga, di Aceh itu ada polisi, saya juga nggak tahu ya polisi atau apa ya, mungkin kita bisa juga bilang semacam apa ya mungkin Satgas Amar Ma'ruf Nahi Mungkar mungkin ya. Itu viralnya apa? Polisi itu negur mas-mas, ya kalau di sana mungkin abang-abang ya, abang-abang lagi jalan pakai celana pendek segini, kan salah satu tren juga pakaian pendek segini ya, pakaian segini, which is itu udah buka aurat. Laki-laki kan auratnya sampai tumit. Banyak yang pakai celana pendek segini. Mohon maaf, kita bukan apa-apa ya. Lah, kamu nggak ngikutin tren, mohon maaf. Tren saya tetap mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Panjangin dikit lagi aja, Mas. Polisi itu negur, Mas, itu celananya pendek. Jadi saya kira harus diapresiasi dan mudah-mudahan menular ke wilayah-wilayah yang lain. Bahkan ada seorang peneliti yang meneliti di Aceh. Di Aceh kan pakai hukum Islam, termasuk juga pada kasus-kasus pemerkosaan. Jadi di Aceh itu, karena pelaku pemerkosaan, pelaku pencabulan, hukumannya berat, ya tadi rajam sama meninggal dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi apa? Ya kita nggak berbicara statistik perbuatan itu menurun, nanti dulu. Yang terjadi banyaknya pelaporan dari korban. Jadi korban-korban itu banyak yang melapor ke polisi.
Kenapa? Karena mereka merasa aman, mereka merasa hukum ditegakkan dengan keras ya untuk para korban tadi, pelakunya tadi. Akhirnya statistik data menunjukkan penurunan drastis di wilayah Aceh. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah, ketika ada korban anak kita, naudzubillah, atau siapalah perempuan, Pak, kenapa tadi di sekolah ada laki-laki teman saya kok nyoel-nyoel saya, terus rok saya diangkat-angkat. Wah, itu udah pencabulan, nak, kekerasan seksual. Pertama, kita jangan nyalain anak kita. Kok kamu bisa deket-deket? Jangan disalahin dulu. Kita apresiasi dulu. Dia berani melapor, bagian dari harus ya, satu hal yang harus diapresiasi dulu. Kita lapor, nak, laporkan dulu ke kepala sekolah semacam, baru ke penegak hukum dan seterusnya, aparat dan seterusnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ya, penting kita untuk bersabar ya di masa yang akses tontonan begitu sangat mudah. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan, Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, beliau mengatakan bersabar untuk tidak melihat hal-hal yang diharapkan oleh Allah jauh lebih mudah dari bersabar ketika kita sudah melakukannya. Agak rumit kalimat beliau. Maksudnya begini, kita bisa juga perluas maknanya. Bersabar ya untuk tidak melihat yang haram, itu sabarnya masih jauh lebih ringan daripada kalau kita sudah melihat. Nanti kalau dituntut untuk sabar jauh lebih sulit. Sabarlah, jangan pacaran, masih lebih mudah daripada kalau dia sudah pacaran harus bersabar. Sabarnya jauh lebih sulit. Apa ada yang pacaran, jangan pegang-pegang saya, bukan mahram ya. Loh, pacaran nih, mohon maaf. Sabar mudah untuk tidak berdua-duaan di ruangan sendirian dengan lawan jenis masih lebih mudah daripada harus bersabar ketika sudah berdua-duaan. Jadi ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian satu hal juga yang kita penting kita sampaikan, peranan keluarga. Peranan keluarga begitu penting. Kita ingatkan, kita sendiri tidak melewatkan hal-hal yang haram, jangan salah. Ya, urung nggak jadi melihat yang haram, pahalanya lebih besar daripada melakukan perbuatan yang sunnah hukumnya. Jadi Bapak Ibu, kita nih ada tontonan, wah nggak ada siapa-siapa, wah menarik nih, tapi kita urung nggak jadi lihat, pahalanya lebih besar daripada Bapak Ibu biasa sholat sunnah qobliyah ba'diyah, itu pahala juga, tapi yang ini jauh lebih besar. Ingat kaidah tadi, kullama azumal bala azumal jaza, semakin besar tantangannya, kuat dugaannya, semakin besar pahala yang diraih. Makanya terakhir ya, peran orang tua, peran ibu ya untuk mendidik putra putri kita, selalu mengingatkan. Kemarin saya beberapa, mungkin 2 pekan ke belakang ya, ada ibu-ibu datang, sudah sepuh, anaknya sudah besar, sudah berkeluarga. Beliau cerita, saya agak masya Allah, bukan saya bersyukur nyukurin beliau, tapi ternyata di bawah kita ada yang lebih perih ya ujian hidupnya. Beliau bilang, anak saya yang kedua kerjaannya mabok, gak kerja, sering mukul-mukul ya, sholat juga ya hampir gak pernah dan seterusnya. Sekarang usia udah 45-an, gimana Ustaz? Akhirnya saya ibu amalkan doa ini, saya nggak bisa buat apa-apa, doa ini aja. Nikah 3 kali gagal, yang ketiga ini mohon maaf istrinya juga tidak mendukung ke arah kebaikan, anaknya juga yang selebihnya terlantar. Cuman minta kalau mau ada keperluan mintanya ke saya ibunya, padahal ibunya sudah sepuh. Sabar ya Bu ya, saya bilang.
Jangan bangun tengah malam nangis. Ini akhirnya saya tuliskan doa, amalkan doa ini. Tapi kita juga ngasih solusi. Barangkali bisa kita kerjasama dengan takmir masjid, Bu. Gimana caranya rekrut anak ibu untuk jadi bantu-bantu di masjid? Nanti penghasilannya. Akhirnya ibu itu ajaib nih. Saya mungkin juga bisa jadi inspirasi. Ibu itu mengiyakan. Oh gitu ya. Gini aja Sat. Saya nanti ngobrol ke takmir, anak saya rekrut jadi marbot masjid biar bersih-bersih. Nanti yang gaji saya 1 bulan 1 juta. Ibu itu bilang kayak gitu. Tapi takmir jangan bilang-bilang itu dari uang saya. Betul Bu? Iya, saya mau kayak gitu. Mudah-mudahan anak saya dengan bantu-bantu di masjid yang minimal sholat 5 waktu ia dapat, dan mudah-mudahan arah menjadi orang lebih baik, lebih dekat lagi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sudah jam 6 lebih. Ya, saya kira kajiannya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita dan selalu waspada. Dan apa yang kita genggam, ya kali ini ternyata kita bisa mengelana di dunia maya sebegitu jauhnya. Tadi Prof. John Suler mengatakan kita bisa menjadi sosok yang anjlok moralnya hanya gara-gara digital, hanya gara-gara HP. Wallahu ta'ala a'lam, wallahu musta'an. Kita cukupkan kekasih ya sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi sebelum kita pungkasi, mari sama-sama jemaah yang dimuliakan Allah, di waktu pagi, waktu yang penuh dengan berkah, dan malaikat juga ikut mengaminkan doa kita. Kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan sampai habis ya. Semoga Allah mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala habibina wa mustafana wa an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Yarhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma habib ilayna al-iman wa fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa zayyinha fi qulubina ya rabbal alamin. Allahumma karrihna al-fusuq wal kufra wal isyan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi kulli aqwalin wa a'malin wa ibadatin wa muamalatin warzuqna ats-tsabata wal istiqamah warzuqna husnal khatimah 'indal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Matur suwun, jazakumullah khairan katsiran atas segala perhatiannya, atas segala macam kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.